Yang nomor satu yang hadapi itu mungkin komunikasi atau interaksi, gambarnya seperti itu yang saya lihat. Yang kedua mungkin terkait dengan ide atau sedikit tidak imajinasi seseorang anak atau dalam komunitas itu sendiri. Yang ketiga itu tentang tepuk tangan atau kita berikan applause, jadi apresiasi atas apa yang sudah menjadi kesepakatan, kemudian ide yang muncul kita berikan apresiasi. Yang keempat, waktu, kita punya manajemen waktu yang baik, mungkin itu sudah bisa kita lakukan. Kegiatan berjalan, jadi ada gambar handphone, ada kata silent itu, jadi semua alat elektronik itu harus dimatikan. Jadi interaksi antara audiens dan narasumber itu bisa tercipta dengan bagus. Jadi ada gangguan elektronik selanjutnya, yaitu gambar cewek sama cowok itu artinya kalau sering kita lihat ada di lambang toilet itu. Jadi kita dalam kelas itu pasti ada memberikan kesempatan untuk audiens atau anak didik untuk memberikan kesempatan ke toilet ke belakang. Akhir, kamu loh sama kakak kamu. Sebagai orang tua, pastinya kamu berharap bahwa saudara satu dengan yang lain, dan justru hal tersebut akan memicu hubungan yang sehat di antara mereka. Kamu mengatakan hal ini kepada anak. Udah, kamu masih lomba, yang karena dari kecil mungkin sudah selalu diberikan sindiran-sindiran. Bapak dan Ibu orang tua juga boleh memantau bagaimana Bapak dan Ibu di sekolah dalam mendampingi Bapak dan Ibunya di sekolah. Begitupun juga Bapak dan Ibu orang tua bisa menerapkannya juga di lingkungan rumah. Dari 5 posisi program tersebut, yang poin 1 dan 2 dan 3 itu memang kurang pas untuk dilakukan. Dimana kalau di poin yang 4 dan 5 itu sangat cocok, karena apa? Seperti yang dari hari-hari sebelumnya, jadi anak itu merasa bahwa dirinya itu diperhatikan dan diberi peluang untuk Itu
menyediakan ruangan. Yang kedua, mengumpulkan anak-anak saya. Yang ketiga, membicarakan apa yang akan kita lakukan nanti, apa baik itu manajemen waktu dan juga manajemen yang lainnya di rumah agar tetap yang suasana. Yang keempat, kesepakatannya gimana ini, sudah setuju apa enggak, apakah ada dia keluhannya, oh saya nggak bisa membantu karena saya gini, apakah bisa nanti kita bicarakan itu saja sih. Istilahnya berjalan aturan aja, kamu jalankan apa yang buat kamu nyaman, gitu aja. Besok dibiasakan dan disiplinkan. Kalau aturan ABCD sampai Z itu saya rasa bullshit ya. Sekarang dilakukan, bulan depan, kedua bulan ke depan tidak dilakukan, apa kita mau menganiaya kita sendiri, ya kan itu. Saya rasa itu cuma berjalan 1 bulan 2 bulan, setelah itu mereka bakalan lupa. Kalau diingetin lagi pasti ada hal-hal yang ngeles itu lah, itu ngeles entah gini lah, entah gitulah. 2, 3, sampai berapakah hitungan saya bangun selalu pada hitungan ke-5. Jadi saya tidak membentak anak, padahal saya menghitung untuk diri saya sendiri. Siap-siap, itu kata. Apakah termasuk metode yang mana? Apakah salah saya menggunakan metode itu untuk membangun anak-anak saya gitu? Itu mantan guru. Terima kasih. Ini saya share dulu ya. Kita perbaiki diri dulu, mental kita sebagai orang tua. Jangan melihat anaknya, wah kamu ini gini-gini. Jangan begitu. Kita sebagai orang tua, ini sharing ya, sharing. Kita boleh, dia bilang boleh membentak. Tidak, ada luka dalam dari diri kita sendiri. Kita bersihkan dulu diri kita sebagai orang tua. Karena ada bentakan dulu, karena ada sakit hati. Tangisan kita waktu kita kecil. Jadi kita sekarang ini sebagai orang tua sadar, eling bahwa kita ke depan ini harus membentuk anak-anak bukan generasi lagi, generasi yang lebih melihat baik dalam segi agama. Maaf sekali saya katakan untuk agama gitu. Dalam artian pengertian bahwa kita orang tua, kita harus bersihkan dulu diri kita sebelum kita berani menjadi anak kita. Artinya kita berdamai dengan diri kita, kita batin, kita berkasar kata-kata kasar orang tua kayak gitu. Karena kadang-kadang kita melakukan orang itu yang kita buat, kadang-kadang itu anak-anak nggak terima gitu, nggak sesuai. Tapi kita dulu dan biasa kembali diri kita masing-masing. Reaksi di sini intinya masalah kesepakatan orang tua dengan anak. Itu yang pertama harus ada komunikasi ya. Komunikasi menumbuhkan rasa kesadaran diri dari anak tentang hal-hal yang positif. Kedua, memberikan anak itu untuk memiliki rasa tanggung jawab untuk mendisiplinkan diri atas komitmen yang dia buat untuk mencapai harapan-harapan yang dia inginkan. Yang ketiga adalah selalu memberi apresiasi atas hal-hal positif yang dilakukan oleh anak. Yang keempat, selalu mengkomunikasikan dengan tenang apabila anak mengalami permasalahan. Nah, masalah kesepakatan juga, sebagai orang tua kita yang tahu karakter anak kita gimana. Jadi kembali ke masalah psikologi ya. Jadi mohon maaf, mungkin ada pro kontra tadi, ada yang dengan halus, ada dengan keras. Kalau dari segi psikologi, mohon maaf ya, karena saya dulu pernah mendalami psikologi waktu Jakarta. Ada namanya karakter orang itu tidak bisa disamakan semua rata. Ada anak itu harus harus dihalusin biar dia ngikut. Ada yang harus dikasih tegas. Jadi di sini sebagai orang tua kita sendiri yang tahu bagaimana karakter anak kita. Apakah yang harus dengan cara halus, yang besar harus dengan tegas. Itu menurut karena kalau kita pakai halus, anak kita memiliki jiwa tegas, itu nggak akan masuk. Nah sebaliknya kalau anak kita jiwa halus dikasih ketegasan, dia akan nambah. Makanya di sini seperti saran saya di hari pertama, di sanalah perlunya orang psikologi yang bisa memberi masukan untuk sekolah ataupun sosialisasi ke orang tua bagaimana mengetahui karakter anak kita. Karena orang-orang psikologi itu keluarganya semuanya lancar-lancar saja karena dia tahu, oh ini karakternya begini. Itu pun diterapkan di semua bidang, baik itu di rumah, di masyarakat, di tempat pekerjaan. Di sini saya kembali menekankan penyadaran kita sebagai orang tua.
Itu aja sebenarnya kuncinya di orang tua gitu. Jadi apapun nanti hasil dari anak didik kita itu terletak di orang tua. Kalau orang tuanya itu suka membentak, kata-kata yang keluar dari kita juga kasar. Jadi dengan coaching ini saya juga mempelajari karakter anak. Saya tahu ini semua anak itu berbeda, kita pun berbeda, pikiran kita aja berbeda, penyampaian pendapat pun berbeda, kata-kata apapun berbeda. Tapi kembali ke diri kita, kalau kita mau mendidik dia menjadi anak yang berkarakter, didiknya sesuai dengan cinta kasih, karena nggak akan ada yang bisa lain kita lagi. Ayam, 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 bebek, 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 ayam, 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 bebek, 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 ayam, ayam, bebek, entok, entokan. Ya, sebentar, oke. Terima kasih. Ayam, 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 bebek, 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 ayam, 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 bebek, 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 ayam, ayam, bebek, entok, entokan. Bapak yang kerja. Kata-kata orang tua yang menghancurkan masa depan anak. Yang pertama membanding-bandingkan. Udah gitu kata-kata penyesalan sudah memiliki anak tersebut. Sindiran fisik, sindiran perilaku, terus menganggap anak itu sebagai beban. Yang berikutnya mengancam untuk ditelantarkan, tinggalkan. Yang terakhir adalah suka memberi PHP dan identifikasi. Sosialisasi dan penguatan anak kepada orang tua. Ini dengan anak. Hari ketiga, sukses.